Halo Sobat Alfaba, kembali lagi di Alfaba Ekspedisi Pengetahuan. Kali ini, kita akan ngobrol tentang sesuatu yang pasti bikin kamu penasaran, yaitu terjun payung. Dari sejarahnya yang super keren, sampai dengan kecepatan tinggi yang bisa dicapai. Burung raptor, dan bahkan ada hubungannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Wow, pasti seru banget. Tapi, sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Terjun payung itu ternyata sudah ada sejak zaman dulu banget loh. Pionir pertama yang ide briliannya jadi dasar dari parasut modern adalah Leonardo da Vinci, si ilmuwan sekaligus seniman terkenal itu. Pada abad ke-15, dia menggambar desain parasut pertama yang bisa dipakai untuk terjun bebas dari ketinggian. Tapi, jangan bayangin parasutnya secanggih yang kita pakai sekarang. Ya, itu masih terbilang primitif. Tapi, ide itu baru mulai direalisasikan lebih nyata pada tahun 1797 oleh André Jacques Garnerin. Dia adalah orang pertama yang terjun dengan parasut dari balon udara. Ketinggiannya sekitar 3.200 kaki. Bayangin aja, waktu itu parasutnya masih kayak semacam tenda yang digantung. Dan si Garnerin cuma punya satu tali buat mengendalikan parasutnya. Mungkin kalau kamu jadi dia, rasanya bisa aja nggak sabar buat mendarat. Dari situ, perkembangan terjun payung terus berkembang pesat. Terjun payung akhirnya dipakai oleh militer. Dan baru pada abad ke-20, jadi olahraga ekstrem yang banyak diminati orang. Bahkan, sekarang kita bisa lihat orang-orang terjun payung dari pesawat, atau bahkan dari gedung tinggi. Teknologi parasut sekarang sudah jauh lebih aman dan canggih. Ngomong-ngomong soal terjun payung, pernah dengar istilah kecepatan terminal? Itu adalah kecepatan tertinggi yang bisa dicapai oleh benda yang jatuh bebas, termasuk penerjun payung. Jadi gini, ketika kita terjun bebas, tubuh kita mulai dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang menarik kita ke bawah. Tapi, seiring kecepatan yang bertambah, gesekan udara juga semakin besar, sampai akhirnya mencapai keseimbangan, dan kita nggak akan jatuh lebih cepat dari itu lagi. Itulah terminal velocity, atau kecepatan terminal. Untuk penerjun payung dengan posisi perut menghadap ke bumi, kecepatan terminalnya bisa mencapai 195 km per jam. Itu sih sudah lebih cepat dari mobil sport yang lagi ngebut di jalan raya kan. Tapi itu belum seberapa, karena ada hewan yang lebih cepat dari itu. Misalnya, burung peregrine falcon yang bisa menyelam dengan kecepatan 389 km per jam. Peregrine falcon dikenal sebagai hewan tercepat di dunia karena kemampuannya menyelam dengan kecepatan luar biasa. Tubuh peregrine falcon dirancang untuk meminimalkan hambatan udara. Sayapnya yang meruncing, dada yang kuat, dan kepala kecil membantu burung ini melaju dengan sangat cepat. Saat menyelam, burung ini melipat sayapnya erat ke tubuh, menyerupai peluru. Tapi yang menarik, peregrine falcon ini nggak mencapai kecepatan tinggi itu hanya dengan kepakan sayap. Sebaliknya, dia memanfaatkan ketinggian untuk meluncur dengan kecepatan tinggi saat menukik tajam untuk mengejar mangsanya. Jadi, bukan terbang biasa seperti burung pada umumnya, tapi gaya terbang yang sangat efisien dalam menangkap mangsa. Sementara itu, Golden Eagle, burung raptor tercepat kedua, setelah peregrine falcon, memiliki kecepatan 240-320 km per jam. Golden Eagle lebih mengandalkan sayap besar dan kuatnya untuk terbang secara horizontal, menjaga kestabilan saat berburu dari ketinggian, dengan melayang dalam jangkauan yang lebih luas. Keduanya punya teknik terbang yang unik, sesuai dengan cara berburu mereka. Kecepatan kedua burung ini luar biasa kan? Tapi yang lebih keren lagi, ternyata burung raptor ini udah disebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu loh. Dalam surah Al-Hajj 22 ayat 31, Allah berfirman, "Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah, tanpa mempersekutukannya. Siapa yang mempersekutukan Allah, seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh."
Kata disambar oleh burung pada ayat ini menegaskan bahwa burung ini menyerang manusia, yang berarti tahu bahwa ada dua burung raptor yang dapat dengan mudah menyalip skediver manapun. Mereka adalah pemakan daging, tetapi untuk menangkap manusia di udara, mereka harus menyelam lebih cepat daripada penerjun payung. Hari ini kita tahu bahwa ada dua burung raptor yang bisa dengan mudah menyalip skediver manapun. Jadi, gimana bisa seorang pria yang hidup 1400 tahun lalu tahu banget tentang burung yang bisa terbang lebih cepat dari penerjun payung? Padahal saat itu nggak ada teknologi, pesawat atau alat-alat canggih yang kita punya sekarang. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu dari Tuhan, yang pasti nggak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Jadi teman-teman, itu dia penjelasan seru tentang perkembangan terjun payung, kecepatan terminal, dan burung-burung raptor yang bisa terbang lebih cepat dari penerjun payung. Ternyata, Al-Quran sudah mengungkapkan keajaiban ini jauh sebelum ilmuwan zaman sekarang mengetahuinya. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan makin yakin dengan kebesaran ciptaan Allah. Sobat Alfaba, tetap penasaran, tetap eksplorasi, dan tetap belajar. Sampai ketemu di ekspedisi kita berikutnya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi buat terus dapetin video menarik lainnya di Alfaba, Ekspedisi Pengetahuan.